Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di sini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema-tema menarik tentang pendidikan agama Islam. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Maka untuk itu sebelum kita memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mari kita simak video ini dengan seksama. Oke, selanjutnya kita akan memulai membahas mengenai perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Jadi, kenapa kita akan membahas ini? Karena ini penting, ya. Biar perilaku-perilaku yang mencerminkan cinta kepada ilmu pengetahuan itu kita tahu. Jadi di sini ditulis, sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Ar-Rahman atau praktek dari isi kandungan, ya, yang kalian pelajari dulu Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, maka terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, ya, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Jadi banyak itu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca kita semangat diri kita itu akan termotivasi dengan membaca hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Nabi pun mendapatkan wahyu yang pertama kali itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Itu sebagian ayatnya, ayat yang pertama itu berbunyi Iqra, bacalah. Maka ini menandakan bahwasannya umat Islam itu harus sering-sering membaca. Untuk apa? Ya untuk dirinya, sebagai bekal apa? Dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam pembahasan yang telah lalu, ya, dikatakan bahwasanya man arada dunya fa'alaihi biilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi biilmi wa man aradahuma fa'alaihi biilmi. Jadi siapa saja yang ingin bahagia di dunia ya juga harus dengan ilmu, ya. Kalau ingin bahagia di akhirat ya harus dengan ilmu. Kalau ingin bahagia di keduanya ya harus dengan ilmu, ya. Seperti itu intinya. Nah, sikap dan perilaku yang terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan atau pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, ya. Ini saya bacakan. Ada senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku tentang ilmu pengetahuan itu atau pengetahuan itu banyak sekali, ya. Kalau kalian ya sering-seringlah membaca buku-buku yang sudah diberi di sekolah seperti itu merupakan bukti cinta kepada ilmu. Jangan kalian punya buku, dapat buku, dipinjami buku tapi dibiarkan begitu saja sehingga tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari buku itu. Maka selagi kita punya buku, ya ayo kita baca buku apapun saja, pokok yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Jadi ini sebenarnya yang nomor 2 ini adalah semangat motivasi untuk selalu menuntut ilmu. Apapun kita harus punya rasa ingin tahu, ya, di situ. Jadi kuncinya kalau ingin belajar sukses itu kita harus punya rasa ingin tahu. Apapun masalahnya, apapun yang ingin kita cari, kita harus
punya rasa ingin tahu, kita harus punya rasa penasaran terhadap kok bisa seperti itu ya, saya mau pelajarilah, mungkin saya tahu caranya ya. Jadi harus punya rasa ingin tahu, itu yang paling penting, kunci yang paling penting ya. Di samping kita harus berniat dengan niat yang baik, dengan sungguh-sungguh, terus kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi ya untuk mempelajari apapun yang Allah berikan di alam semesta ini. Misal kenapa kok buahnya kok bagus, kenapa kok bisa terjadi pembuahan seperti ini, nah, kenapa kok ada hujan. Nah, itu kan bagian daripada ingin mencari tahu, padahal cuma ada awan. Nah, terus kok terjadi hujan, itu bagaimana proses terjadinya hujan, maka kita harus belajar, itu ada ilmunya ya, seperti itu. Terus yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu harus selalu menggali ilmu pengetahuan, seperti itu. Karena Allah menciptakan segalanya, isi yang ada di bumi ini ya, isi di alam semesta ini, menciptakan alam ini ya untuk kehidupan manusia ya, untuk dilestarikan. Cara melestarikannya yang jelas kita butuh ilmunya, maka kita harus pandai-pandai, kita harus punya, kembali lagi ke rasa ingin tahu ya, seperti itu. Terus yang keempat, rendah hati. Nah, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya ya. Jadi kalau kita sudah sukses, maka janganlah kita sombong ya, karena segala sesuatu itu pasti atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau kita gagal ya jangan rendah diri ataupun malu ya, karena kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Karena orang akan sukses itu tidak mungkin ya tidak itu mengalami kegagalan ya. Pasti setiap orang itu mengalami kegagalan, karena mau sukses itu ya harus dimulai dari nol, dari tidak punya pengalaman apa-apa sampai punya pengalaman yang tinggi, yang banyak ya. Jadi nanti kegagalan itu nanti akan menjadi jembatan kita untuk menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah merasa malu. Kalau gagal coba lagi, kalau berhasil ya jangan sombong, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Itulah kuncinya. Jadi ini beberapa perilaku yang dapat kita ambil ya, yang dapat kita ambil pada surat ini. Kalau ini pada surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Nah, terus yang selanjutnya ini sekarang pada surat Al-Mujadalah ayat 11 ini ya. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa perilaku yang dapat diterapkan ya dari penghayatan pengamalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ya sudah saya jelaskan tadi sama ya. Terus yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Jelas ini karena guru itu bagian dari cara kita untuk menuntut ilmu atau yang harus kita hormati, karena tanpa guru itu kita tidak ada apa-apanya ya. Kita harus bersikap sopan karena guru yang mengajari kita. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu harus senang ya. Gimana kalau nggak senang ya, harus punya rasa senang ya. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan ya, itu tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala
atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya setidaknya kembali lagi ke pembahasan yang pertama tadi, kita tidak boleh sombong ya pada Quran surat Ar-Rahman ya, perilakunya seperti itu ya. Jadi semuanya itu, semua yang kita lakukan, semua yang kita peroleh itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah berdoa ya. Inilah perilaku-perilaku yang dapat kita ambil ya dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 maupun Quran Ar-Rahman ayat 33. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dari pembahasan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.